Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Basma Rosan di YouTube channel. Kita hari ini akan membicarakan tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Oke, baik. Di sini ada saya, Dr. Gigi Basma Rosan di Prakosa, dan juga Dr. Gigi Bima Fitriani. Oke, hari ini kira-kira bagaimana dok? Menurut dokter, apa yang harus diperkenalkan pertama kali ke masyarakat untuk mengetahui tentang kesehatan gigi dan mulut? Apakah mungkin dari anatomi giginya dulu atau bagaimana? Sebenarnya sih kita lebih ke basic perawatan kesehatan gigi dan mulut yang bisa dilakukan sehari-hari dan di rumah dan bisa dilakukan secara mandiri oleh semua orang. Itu yang pertama kita perkenalkan. Selanjutnya mungkin kita bisa perkenalkan keluhan-keluhan gigi yang mungkin umum, sering dipertanyakan dan sering terjadi di masyarakat. Dari segitu nanti kita bisa memperkenalkan perawatan apa saja sih dan bagaimana perawatan yang sekiranya aman dan bisa dilakukan dengan kunjungan ke dokter gigi selama masa pandemi. Oke, baik. Sekarang saya akan membacakan tentang hal-hal yang sering dipertanyakan di basic dulu katanya. Oh iya, iya. Ya langsung lah gitu. Jadi yang kita mulai dari basic ya, basic perawatan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh semua orang di rumah. Tidak di masa pandemi maupun di masa pandemi. Jadi ini yang harusnya sehari-hari sudah harus dilakukan secara mandiri di rumah. Yang pertama adalah sikat gigi dengan cara dan teknik yang benar, juga di waktu dan frekuensi yang benar, gitu ya. Jadi kalau cara menyikat gigi secara teknik yang pasti gerakan menyikat gigi itu harus betul. Gerakan menyikat gigi yang betul adalah dari gusi ke gigi. Mungkin akan dijelaskan dengan peragaan oleh Dr. Gigi Basma. Jadi kita harus pertama memang kita pakai sikat gigi dulu. Kita harus memilih sikat gigi yang ujung kepalanya kecil, bulu sikatnya lurus. Tapi di pasaran tuh banyak sekali variasi sikat gigi ya. Cuman ini secara standar WHO yang disarankan adalah kepalanya kecil dan bulu sikatnya itu lurus dengan kekuatannya ini yang medium aja. Mungkin di beberapa pasien akan membutuhkan yang berbeda, tetapi secara standar kita pakai yang kekerasannya ini medium. Kemudian nanti kita akan meletakkan pasta gigi di ujung bulu sikatnya, cukup sebiji jagung aja, jangan terlalu banyak. Kalau di iklan mungkin kita selalu lihat dari ujung depan sampai ujung belakang, tapi sebenarnya yang kita perlukan adalah 1 biji jagung aja, itu sudah cukup kita pakai untuk membersihkan gigi kita. Selanjutnya kita akan meletakkan sikat gigi 45 derajat di perbatasan gusi dan gigi. Perbatasan gusi dan gigi, kita tahu ya kalau di mulut kita itu ada gusi yang warna merah dan ada gigi yang warna putih. Kalau di rahang atas, gusinya ada di atas, giginya ada di bawah. Sedangkan kalau di rahang bawah, gusinya di bawah, giginya di atas. Jadi kita tidak bisa sikat gigi dengan cara menutup mulut kemudian menyikatnya bersama-sama, itu tidak bisa, karena secara teknik menyikat gigi itu dari gusi ke gigi, sedangkan letak gusi dan gigi di rahang atas dan rahang bawah itu berbeda. Jadi harus dalam kondisi membuka mulut sedikit seperti ini. Kemudian kita mulai di satu rahang dulu. Jadi masing-masing rahang kita sikat dalam waktu yang berbeda. Pertama-tama kita akan menyikat bagian samping ya, belakang gigi-gigi posterior, gigi-gigi belakang. Jadi gigi belakang itu ada sekitar 2-3 gigi geraham dan 2 gigi geraham kecil. Jangan lupa di sini ada pipi. Kudanilnya nggak punya pipi, tetapi kita punya pipi. Jadi pastikan sikat gigi ini masuk ke dalam pipi kita. Makanya kita perlu sikat gigi dengan kepala yang kecil supaya bisa menjangkau masuk ke dalam pipi tapi tidak melukai pipi dan gusi, gitu ya. Gerakannya dari gusi ke gigi memutar seperti ini. 1 gigi minimal 8 kali menyikat. Tetapi dalam 1 sikat gigi itu bisa terjangkau 2-3 gigi tergantung lebar gigi dan lebar sikatnya. Silakan diperagakan Dr. Basma. Baik, jadi menyikat giginya itu dia harus berurutan. Kalau kita mulai dari sebelah kiri dulu, maka kita gosok dari kiri yang atas, memutar, ya, dari gusi ke gigi.
seperti ini, memutar dari gusi ke gigi, lalu kemudian turun ke bawah dari gusi ke gigi. Bagian depan pun juga sama, dari gusi ke gigi. Oh maaf Dokter Basma, aku kok beda ya? Aku Gimana, kalau Bu? misalnya dari gusi ke gigi tuh gerakannya itu seperti ini. Ya, boleh. Jadi memutar itu kalau bukan memutar begini, tapi memutar itu begini. Ya, Ini kan betul, juga betul. memutar ya. Jadi gini ya, ini memang terlihatnya memang ini kan gini maksudnya ya. Tapi secara ini kan sebetulnya itu gitu loh. Jadi kalau gerakan slow-nya itu dia gini, dari sini kan dari gusi ya, diambil dari bagian cervical. Kalau kita bisa lihat dari cervical itu kan ini kan. Itu sebetulnya gerakan yang benar itu gini, dari cervical dia lari ke gusi, terus habis itu dibuang. Nah, makanya kenapa kok dinamakan dengan teknik roll? Karena dia berputar nih. Dari gusi dibuang. Tapi memang kalau untuk di masyarakat lebih mudahnya gini. Seperti ini kan masih dari rumah. Gitu. Makanya teknik roll itu sebetulnya gini, dia dari gini, dari gusi ini udah taruh di gusi. Jadi kalau gini bisa lihat gusi, terus dinaikkan ke atas terus dibuang kan. Gerakan cepatnya. Kayak gitu ya. Kita sepakatnya gini. Kayak gini. Gerakan cepat, Oke, gerakan ini ya. lambat. Gini aja deh. Oke. Dari gusi ke gigi. Oke, dari atas sebelah kiri menuju ke kanan, lalu habis itu kanan ke bawah, kanan bawah. Seperti ini. Ya. Jadi jangan pernah menyikat seperti ini teman-teman, karena menyikat seperti ini kotoran akan masuk justru ke arah celah-celah gigi. Ya. Oke, dari sini ke sini, lalu kemudian kalau udah sampai sini bagian dalam. Kita bagian dalam seperti ini. Bagian dalam ini buang keluar. Dari dalam keluar. Dari dalam tarik keluar. Ini ya. Lalu sebelah sini berurutan. Lalu atas. Nanti. Kalau sudah selesai, bagian gigitan itu akan dibuang ke atas, keluar seperti ini. Bagian bawahnya juga seperti itu, dibersihkan keluar. Ini juga bagian gigitan dibuang keluar. Kalau sudah selesai, kemudian sudah semuanya, lalu kan kemudian biasanya kumur. Nah, kumur itu posisinya adalah rahang atas dan rahang bawah ditutupkan rapat seperti ini. Atau jangan seperti ini. Ini cara menggigit yang salah. Biasanya itu seperti ini. Salah, tapi tutupkan ini. Kontakkan. Oke. Setelah ditutupkan semuanya, bibirnya ditutup. Lalu kemudian pipinya yang bergerak. Oke, itu selama 5 detik. Gak usah lama-lama. 1, 2, 3, 4, 5, buang. Cukup 1 kali saja. Jika dirasa masih ada kotoran itu bukan odol ya, berarti sisa-sisa makanan, itu bisa langsung dibuang. Tapi kalau seandainya itu cuma sisa odol saja, dibiarkan saja. Jadi itu seperti itu kira-kira Dokter Prima. Ada yang mau ditambahkan lagi, Dok? Yang perlu ditambahkan adalah usahakan menyikat gigi itu di depan cermin. Jadi teknik dan gerakan menyikat giginya itu benar. Jadi sebenarnya banyak teknik di luaran sana. Ada teknik bus, ada teknik roll, ada teknik macam-macam ya. Tapi teknik yang paling mudah untuk dilakukan adalah teknik roll seperti ini. Kemudian bila dirasa perlu, ada misalkan sisa makanan yang tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi, bisa ditambah dengan menggunakan dental floss atau yang disebut benang gigi. Nah, benang gigi itu fungsinya untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Jangan pakai tusuk gigi. Seperti ini benang gigi. Ya, kayak gitu. Terus habis gitu pemakaian obat kumur boleh dilakukan, tetapi obat kumur itu bukan obat untuk meredakan sakit gigi ya. Dan juga bukan obat untuk menghilangkan karang gigi. Bukan. Jadi obat kumur adalah tambahan untuk membersihkan sela-sela gigi atau bagian-bagian gigi lain yang tidak bisa dibersihkan dengan membersihkan dengan gosok gigi dan dental floss. Gitu saja. Terus habis gitu waktu yang tepat dalam menggosok gigi. Sebenarnya waktu yang tepat dalam menggosok gigi adalah setelah makan. Kapan aja setelah kita makan sebaiknya memang membersihkan gigi dengan cara menggosok gigi. Tetapi anjuran kalau di Indonesia itu umumnya membersihkan gigi itu 2 kali sehari, pagi setelah makan pagi dan malam sebelum tidur. Tetapi seandainya kita bisa melakukan gosok gigi segera setelah sesudah makan, itu lebih baik lagi. Baik, Dok, mungkin saya akan sedikit
memberi saran bahwa 2 kali menggosok gigi minimal 2 kali. Kalau kita kalimatnya minimal itu berlaku pada gigi-gigi yang rapi. Gigi yang rapi. Gimana gigi yang rapi? Gigi yang rapi. Apa rapi? Rapi. Jadi pada gigi yang rapi itu yang namanya air ludah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan yang namanya air ludah kita itu berfungsi untuk membersihkan. Jadi pada saat gigi kita rapi, air ludah kita itu mampu untuk membantu membersihkan. Jadi sikat gigi 2 kali sehari, pagi bangun tidur sikat gigi dan malam sebelum tidur sikat gigi itu sudah bagus. Tapi gigi-gigi yang kurang bagus, kurang rapi, maka sikat giginya adalah yang paling baik itu adalah pagi bangun tidur. Ya, habis bangun tidur. No, pagi bangun tidur, lalu kemudian habis makan sikat gigi, lalu kemudian malam sebelum tidur. Jadi kalau ditanyain sikat gigi sehari berapa kali? Sebetulnya jawabannya adalah tergantung makannya. Kalau makannya 2 kali, berarti sikat giginya adalah 4 kali. Karena makannya 2 kali ditambah pagi dan juga malam. Seperti itu, Dok. Oh gitu ya. Saya baru tahu ini seperti itu. Jadi apa faedahnya gosok gigi setelah bangun tidur? Jadi seperti ini. Kalau kenapa kok sikat gigi itu adalah waktu pas bangun tidur? Karena waktu yang paling lama gigi itu adalah tidak digunakan itu waktu tidur. Ya. Jadi pada waktu tidur itu mulut itu diam, air ludahnya itu minimal keluar, maka pada proses itu terjadilah proses asam yang sangat tinggi. Karena itu waktu pas kita bangun tidur itu menurut jurnal itu sebisa mungkin dia berkumur untuk menetralkan, lalu kemudian dia membersihkan gigi. Beda kalau seandainya dia bangun tidur lalu kemudian makan, maka dia menambah tingkat asam yang sudah ada mulai dari tadi malam sampai pagi, lalu ditambahkan dengan si makanan waktu pas paginya. Nah, proses itu nanti kalau terus menerus menghindari kalau seandainya sikat giginya tidak bersih, maka proses pembentukan plak yang seyogyanya itu bisa diminimalkan itu makin menjadi lebih banyak pembentukan plaknya. Jadi kemungkinan untuk terjadi karang gigi, jadi kalau dia nggak membersihkan terus habis itu makan, pembentukan karang giginya akan lebih mudah terjadi daripada dia bangun tidur, sikat gigi, makan, sikat gigi. Seperti itu. Ini saya baru tahu. Jadi mungkin nanti dokter Basu sebaiknya jurnalnya ditaruh di sebelah sini mungkin. Baik, begitu. Yang penting adalah sehabis makan itu yang penting kuncinya dan sebelum tidur. Iya sih. Oke. Baik, Dok. Ini yang sering pertanyaan-pertanyaan yang sering kita jumpai. Jadi kalau teman-teman mau ikut gabung bertanya-tanya dengan kita dan juga dokter-dokter gigi yang tergabung di Dokter Gigiku, maka boleh bergabung, Dok. Boleh bergabung di Facebook Dokter Gigiku. Di situ Facebook Dokter Gigiku itu kita akan bertanya-tanya tentang seputar tentang gigi, dijawab oleh kita ada Dokter Aries, SPBM, ada dokter-dokter lain lah, banyak lah di situ ya. Jadi di situ ada pertanyaan yang sering ditanyakan adalah sekarang ini kan COVID. Lalu kemudian boleh nggak Dok pergi ke dokter gigi waktu pas COVID? Karena kebanyak-banyaknya itu kalau di sini tanyakan, Dok saya pergi ke dokter gigi waktu pas COVID kok nggak dilakukan penanganan. Sebetulnya penanganannya itu boleh nggak sih waktu pas COVID? Lalu kok banyak dokter gigi yang nggak buka, bagaimana menurut Dokter? Boleh atau tidak? Ya boleh. Namanya sakit gigi. Jadi gini, pada saat pandemi itu memang sebagian besar perawatan apapun, tidak cuma perawatan gigi, perawatan apapun sebaiknya ditunda. Kenapa kok sebaiknya ditunda? Karena kita meminimalisir kontak. Ya, meminimalisir kontak. Jadi apapun kegiatan yang sifatnya meminimalisir kontak itu sebaiknya dikurangi. Nggak cuma ke dokter gigi, nggak cuma ke dokter, nggak cuma perawatan yang memang yang sebaiknya kita lakukan. Maksudnya hampir semua kegiatan yang kita membuat kita berkontak dengan banyak orang, berkontak dengan orang lain itu memang sebaiknya diminimalisir.
Terus kenapa kok? Makanya banyak sekali dokter gigi yang memilih menutup tempat prakteknya. Tujuannya pasti pertama meminimalisir kontak. Meminimalisir kontak berarti menurunkan resiko terjadinya penularan. Kemudian, tapi ada dokter gigi lain yang ternyata buka. Tetapi ternyata mereka walaupun buka, pasti dong kita sebagai dokter gigi walaupun buka, kita melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir penularan, untuk meminimalisir kontak. Nah, itu setiap dokter gigi, setiap layanan kesehatan punya caranya masing-masing tergantung dari kemampuan dan sumber daya mereka, gitu ya ceritanya. Jadi seperti contohnya aja dokter gigi di puskesmas. Puskesmas tidak mungkin tutup, puskesmas tidak boleh tutup, oke ya. Puskesmas itu sebagai gerbang terdepan pelayanan kesehatan gigi untuk masyarakat, jadi nggak mungkin tutup. Tetapi kemampuan mereka bagaimana untuk meminimalisir kontak? Pastinya mereka membatasi tindakan. Membatasi tindakannya apa? Contohnya biasanya kan kalau ke puskesmas itu cabut gigi, tempel gigi, cabut gigi anak-anak, misalnya seperti itu ya. Mungkin pembersihan karang gigi gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa tindakan yang tidak dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kontak. Kenapa? Karena mungkin sumber daya di puskesmas itu tidak bisa memadai, tidak bisa memenuhi, alatnya terbatas, tenaganya terbatas, tidak ada perawat gigi, dokternya cuma satu, perawat giginya nggak ada, atau malah cuma perawat gigi aja yang ada, kemudian ruangannya kurang ventilasi, ruangannya tidak memungkinkan untuk perputaran udara dengan baik, kemudian jumlah pasiennya tidak memungkinkan untuk memberikan jeda dari satu pasien ke pasien lain gitu ya. Kita tidak punya alat proteksi yang lengkap atau peralatan kita tidak punya kemampuan untuk menurunkan penularan gitu ya. Otomatis upaya yang dilakukan adalah pembatasan tindakan. Ada mungkin dokter gigi lain yang mereka punya semua alat untuk proteksi, punya semua alat untuk meminimalisir kontak, meminimalisir droplet gitu ya. Tetapi ternyata waktunya yang kurang, jadi tidak bisa. Kalau dulu praktek dari jam sekian sampai jam sekian bisa sampai 10-15 pasien, sekarang nggak bisa karena setelah ada kontak, setelah ada droplet harus ada desinfeksi seluruh ruangan misalkan, jadinya cuma bisa 1 atau 5 pasien gitu ya. Atau ada dokter gigi pula, ada dokter gigi lain yang sendirian, single fighter nih, praktek sendiri gitu, jadi harus konsultasi online dulu. Jadi dokter gigi mempersiapkan dulu perawatan yang diperlukan, alat-alat yang diperlukan apa, sudah ada bayangan, oh pasien ini datang perlunya cabut gigi anak-anak, gigi yang dicabut rahang bawah, maka alat yang dipersiapkan ada cukup untuk melakukan tindakan itu. Tindakan lainnya mungkin seandainya diperlukan akan dijadwalkan di kunjungan lainnya, itu untuk meminimalisir kontak semua peralatan dengan pasiennya gitu. Jadi sebenarnya apakah boleh ke dokter? Boleh, tetapi pasti setiap tempat perawatan yang dituju, dokter gigi yang praktek, instansi kesehatan itu semua pasti punya upaya. Jadi kita harus gimana ya? Kita saling menghargai ya. Biasanya kita harus tahu bahwa saat ini sedang pandemi, saat ini semua orang mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan resiko penularan, sehingga pasti setiap instansi itu punya upaya-upayanya sendiri sesuai dengan kemampuannya, sesuai sumber dayanya untuk menurunkan penularan. Jadi tetap bisa melayani tetapi dengan menurunkan resiko penularan. Caranya pasti berbeda-beda, umumnya dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau ditanya boleh nggak ke dokter gigi, boleh gitulah. Cuman ya yang terdekat dengan Anda gitu, yang terdekat dengan pasien gitu ya. Yang mana melakukan upaya yang mana? Kalau melakukan pembatasan tindakan, ya pilihlah dokter gigi yang mungkin membatasi jumlah pasien. Tetapi membatasi jumlah pasien juga tetap ada kendala ya. Mungkin dia penuh lagi karena ya kita paham namanya pasien itu sakit gigi sekarang, pengen ditangani sekarang, pengen sembuh sekarang gitu kan. Tapi ya pada masa seperti ini memang akan serba sulit. Bukan hanya pasiennya yang sulit mencari dokter giginya pun harus melakukan upaya-upaya untuk memberikan keamanan, kenyamanan untuk pasiennya, untuk dokter giginya, juga untuk staf lainnya gitu. Baik dok, berarti intinya adalah dokter gigi tetap buka karena yang namanya sakit gigi nggak bisa terus ditunda.
Gitu. Karena itu memang penanganan kegawat daruratan, contoh bengkak dan lain penanganan sebagainya, kegawat daruratan itu tetap kita tangani. Iya, Gitu. betul. Kalau seandainya puskesmas tutup, puskesmas akan melakukan rujukan betul. ke rumah sakit daerah. Rumah sakit Apa yang yang lebih mampu untuk menangani. ditunjuk, Ditunjuk. betul. Jadi kita punya jaringan namanya ya. Jadi Benar. setiap itu punya. Yang perlu digarisbawahi adalah memang jadi gini. Untuk rumah sakit yang buka seperti yang dikatakan oleh Dokter Prima atau klinik-klinik gigi yang buka itu SOP-nya, standar operasionalnya berbeda-beda. Ada yang di waktu pas pemeriksaan harus melakukan swab, ada yang Betul. minimal rapid test, Betul. ada screening aja, tanyain apakah dari dua wilayah dan sebagainya. Wawancara. Itu berbeda-beda, kita nggak bisa menyamaratakan. Ada panduan sih, ada panduan, ada pedoman. Ya, kita Jadi- tetap melakukan panduan dan pedoman itu. betul. Secara gini, secara standar itu nanti bisa dilihat di link di bawah ini. Itu ada dari video dari PBPDGI tentang bagaimana dokter gigi dan juga pasien pada saat pandemi kunjungan itu seperti apa. Itu pernah kita bahas di link YouTube kami. Di situ kalian bisa tahu ke dokter gigi itu harus apa aja, dari pasien itu bagaimana, mulai dari cuci tangan dan lain sebagainya. Gitu. Seperti yang dikatakan Dokter Prima, pasti di waktu pas pandemi itu karena ditambahkan dengan biaya rapid dan lain sebagainya, terus habis itu penanganan dari ruang praktek yang harus steril, lalu kemudian baju gitu, kita pakai APD ya kan, pakai APD khusus, lalu kemudian pakai masker khusus, pakai alat-alat untuk menyedot dan menyeterilkan, itu semua butuh biaya. Maka memang biasanya untuk perawatan pada dokter gigi swasta atau dokter gigi pribadi, praktek pribadi yang buka, maka biayanya akan lebih mahal. Itu mau nggak mau seperti itu. Makanya kalau seandainya ada puskesmas atau instansi daerah, itu akan sangat dibatasi sekali pasien itu tadi, gitu. Jadi memang harus bersabar, pasiennya bersabar, dokter giginya pun juga mau nggak mau, bukan kita tidak mau menerima, tapi karena memang keterbatasan dari alat dan sumber dayanya itu tadi, seperti yang dikatakan Dok ini. Mungkin itu ya Dok ya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya Dok, kalau seandainya terus habis itu bengkak, gigi saya itu bengkak Dok, lalu kemudian saya datang ke puskesmas, nggak dirujuk ternyata, lalu kemudian bagaimana cara saya mengatasi masalah saya? Padahal waktu pas saya datang ke puskesmas nggak ditangani, cuma dikasih obat, terus dikasih obat terus lalu bagaimana dokter? Kok gitu ya? Jadi gini, ini gambaran secara umum ya. Jadi kalau di puskesmas itu memang kan fungsinya adalah promotif, preventif, dan kuratif. Tapi kuratif itu berarti pelayanan tingkat dasar untuk di puskesmas. Kalau kasus gigi bengkak, pastinya umumnya yang bisa dilakukan kalau di puskesmas itu kan adalah open bore pertama, yang kedua medikasi, yang ketiga kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan perawatan ya memang kita rujuk. Tetapi untuk merujuk pun itu harus ada beberapa ketentuan, jadi nggak bisa harus kecuali kasus-kasus tertentu ya. Kasus yang bisa kita tangani di puskesmas akan kita tangani dahulu. Ketika nanti sudah ditangani tetapi ternyata tidak memberikan hasil, maka itulah saat yang tepat kita merujuk. Tapi kita sudah melakukan upaya dulu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang memang bukan kewenangan dan kompetensi di puskesmas, misalkan pembedahan besar dan lain sebagainya, itu memang akan langsung kita lakukan rujukan. Dan bengkak itu nggak bisa ketika satu kali kunjungan terus diberikan pengobatan langsung sembuh pada saat itu juga tidak dan nggak bisa juga bengkak itu diobati saja, benar nggak Dok? Bengkak tidak bisa diobati saja. Umumnya bengkak itu bisa reda dengan diobati, tetapi bengkak itu harus kita tahu sumber bengkaknya mana. Nah, sumber bengkaknya itulah yang harus kita atasi. Pengobatan itu adalah menurunkan tanda-tanda dan gejala simptomatisnya, gejala-gejala yang terjadi akibat pembengkakan. Sakit, kemeng, nyut-nyutan, pipinya benjol sebelah, misalkan seperti itu, itulah yang kita tangani dengan pengobatan. Tetapi untuk memutus sumber pembengkakan itu harus kita lakukan, karena kalau tidak, setelah selesai pengobatan, gejalanya hilang,
yang pasien bilang adalah sembuh, nah itu suatu hari ketika sumbernya tidak kita tangani, suatu hari akan bisa terjadi lagi, gitu ya. Jadi pasti, jadi pasti akan kalau kita melakukan pengobatan atau medikasi pada pasien dengan kasus bengkak, kita akan mencari sumber bengkaknya dulu yang pertama. Yang kedua, kita tangani gejala yang timbul. Yang ketiga, kita melakukan tindakan elektif. Tindakan elektif itu artinya mengatasi sumber bengkaknya. Jadi sumber bengkaknya apa? Misalkan sumber bengkaknya itu adalah gigi yang berlubang, ya kita rawat lubangnya. Atau sisa akar gigi yang sudah tidak mungkin dipertahankan, ya kita cabut sisa akarnya. Atau sumber bengkaknya ternyata adalah karang gigi, ya kita bersihkan karang giginya gitu. Jadi ada step lanjutan untuk mengatasi bengkak, dan bengkak itu nggak cuman infeksi. Bengkak itu apa ya, ada the next level bengkak yang umum memang infeksi, tapi bengkak lain-lain itu juga ada gitu. Jadi kita harus, yang pertama kita lakukan adalah mengetahui sumber bengkaknya apa. Kalau sumber bengkaknya bisa kita tangani di puskesmas, kita lakukan pengobatan, kita tangani sumber bengkaknya. Kalau ternyata sumber bengkaknya tidak bisa ditangani puskesmas, mungkin kita akan langsung melakukan rujukan gitu. Baik, jadi sebetulnya bengkak itu akan menjadi sesuatu yang salah pada saat bengkak terus habis itu pergi ke apotek beli obat dulu. Sebaiknya dikurangi. Saat andai kalau ternyata ada puskesmas yang dekat atau dokter gigi yang bisa dikunjungi untuk minimal bertanya harus bagaimana. Karena pengobatan itu pertama harus dengan resep dari dokter. Lalu kemudian dokternya pasti tahu akan memberikan obat maksimalnya berapa kali penggunaannya, karena kalau obat diminum terus-menerus untuk menghilangkan rasa sakitnya, padahal rasa sakit itu nggak bisa hilang kalau tidak ditemukan faktor penyebabnya tadi, maka sakit itu akan berlanjut terus-menerus, minum obatnya terus-menerus, akhirnya bosan. Apoteknya lebih sukses daripada pasiennya. Kumannya lebih seneng, kumannya tambah kuat karena dia akan membentuk barrier untuk terus habis itu mempertahankan diri juga kumannya. Jadi kumannya sudah mengenali, obat ini. Kuman itu juga makhluk hidup yang dia punya kemampuan untuk mengenali, dan punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi ketika dia sudah kenal, obat ini apa sih? Lagi. Ternyata badanku nanti dibolongi. Oke, aku akan membuat badan yang lebih tebal, jadi tidak akan mudah lebih mudahnya seperti itu ya. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, apotek itu kenapa sih kok bisa memberikan obat gitu ya? Karena sebenarnya ada tren, bukan tren ya, apa sih? Mereka sering kan dapat, pasiennya sakit gigi, obatnya ini. Nah, dari dasar itulah mereka mampu merekomendasikan kepada pasien, kalau sakit gigi pakai obat ini gitu ceritanya. Tetapi apotek tidak melakukan pemeriksaan kan, berarti apotek tidak bisa mencari sumber penyebab bengkaknya. Nah, padahal tadi bagaimana cara kita memberikan medikasi untuk pasien yang bengkak adalah mencari sumber bengkaknya. Kalau mencari sumber bengkaknya tidak dilakukan, langsung dilakukan medikasi, maka nggak sembuh. Sebetulnya nggak sembuh. Sembuh sementara, sakit lagi. Ya, mungkin gejalanya akan reda sebentar, tetapi karena sumbernya tidak diketahui, ya nanti sakit lagi, terus ke apotek lagi, terus sakit lagi. Nah, itu tadi. Jadi pengobatan bengkak itu tidak cuma kita memberikan obat, tetapi kita memeriksa, mencari sumbernya dulu, menentukan obat yang tepat, kemudian pasti kita akan merekomendasikan kepada pasien untuk mengatasi sumber bengkaknya itu. Oke, baik dok. Berarti bedanya beli obat di apotek sama ke dokter, sama-sama dapat obat, tetapi yang dilakukan beda. Baik dok. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah kalau hamil. Nggak apa-apa asal ada suaminya. Lalu kemudian, boleh. Hamil boleh kalau ada suaminya. Ini di sini ada pertanyaan dok. Saya hamil dok. Lalu boleh nggak saya perawatan gigi di masa pandemi? Lalu kemudian waktu saya trimester berapa saya boleh perawatan? Karena ada beberapa dari teman saya, dia bilang nggak boleh, waktu pas hamil nggak boleh perawatan gigi. Apalagi toh habis ini pandemi. Bagaimana dok menurut dokter? Pertama, wanita hamil
wanita hamil itu apakah tidak boleh melakukan perawatan gigi? Jawabannya boleh. Tetapi ada hal-hal yang harus kita penuhi sebelum melakukan perawatan gigi. Yang pertama, apakah kondisi kehamilan ibu itu secara umum itu sehat yang tidak menimbulkan efek samping dari perawatan kita, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari perawatan kita gitu ya. Contohnya perawatan apa sih? Contohnya misalkan cabut gigi. Cabut gigi kalau pada ibu hamil itu kita wajib mewaspadai karena kita menggunakan obat anestesi. Nah, kita harus lihat karena ada kejadian-kejadian di ibu hamil itu yang pada saat hamil tensinya naik tiba-tiba atau gula darahnya naik tiba-tiba. Nah, atau ada ibu-ibu hamil yang kondisinya placenta previa sehingga sangat mudah untuk perdarahan. Nah, hal seperti itu. Jadi mana tadi? Placenta previa, jadi mudah untuk terjadi perdarahan di ibu hamil. Jadi, apakah ibu hamil boleh ke dokter gigi? Boleh, asalkan kondisi kehamilan pada saat itu dalam kondisi baik normal. Nah, siapa yang menentukan kondisi kehamilan seorang ibu itu hamil atau normal? Ya bukan dokter gigi, ya pasti dokter kandungan. Jadi nanti perlu dilakukan kolaborasi perawatan bersama antara dokter kandungan dan dokter gigi. Jadi ada kerjasama. Nanti dokter gigi akan mengkonsultasikan. Jadi pertama mungkin ibu hamil akan datang ke dokter gigi. Kemudian, dok saya mau perawatan gigi nih. Dokter gigi akan memeriksa. Oh iya, ibu perlunya ini dan ini. Nah, kemudian dokter gigi akan berkonsultasi dengan dokter kandungan. Kemudian dokter kandungan akan memberikan advice. Oh boleh, tapi dilakukan pakai ini ya. Oh boleh, tapi dilakukan pada saat ini ya. Oh boleh, tapi dilakukan setelah saya periksa ininya dulu. Nah, gitu. Jadi ada komunikasi antara dokter gigi dan dokter kandungan demi keselamatan si ibu. Kemudian memang ada waktu yang ibaratnya aman ya untuk ibu hamil itu biasanya ada di trimester 2. Tapi tetap harus ada komunikasi dulu antara dokter gigi dan dokter kandungan. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena kembali lagi kondisi kehamilan setiap ibu itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi amannya biasanya dilakukan di trimester 2. Kenapa di trimester 2? Karena biasanya kalau di trimester 2 itu keluhan-keluhan pada saat hamil muda, mual, muntah dan lain-lain itu sudah tidak terjadi. Jadi kesulitan perawatan karena baru dimasukin alat sedikit ibunya sudah muntah itu bisa kita atasi. Kemudian umumnya kondisi-kondisi tertentu pada kehamilan itu belum terjadi ketika di trimester 2. Jadi naiknya tekanan darah, terus habis itu glukosa darahnya tinggi dan lain sebagainya pada ibu hamil itu biasanya terjadinya bukan di trimester 2 tapi biasanya di trimester 3 gitu. Jadi boleh ke dokter gigi. Umumnya kita lakukan perawatan itu di trimester kedua dan kita sebelum melakukan perawatan akan melakukan komunikasi dengan dokter spesialis kandungan. Itu demi keselamatan ibu dan janin dan lancarnya perawatan kedokteran gigi. Gitu. Jadi nggak apa-apa, ibu hamil tidak apa-apa ke dokter gigi. Baik dokter, jadi sebetulnya kalau kita membahas tentang perawatan kedokteran gigi di masa pandemi itu... Oh iya, belum itu ya. Jadi itu untuk ibu hamil pada umumnya. Nah sekarang ibu hamil di masa pandemi. Ibu hamil di masa pandemi itu termasuk orang-orang yang beresiko dalam terjadinya penularan. Nah gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ternyata ibu hamil mengalami keluhan gigi, seandainya keluhan itu tetap dikonsultasikan ke dokter gigi. Sekarang ada banyak media untuk berkonsultasi ke dokter gigi, bisa lewat online bisa misalnya lewat kalau aplikasi. mau konsultasi online atau melalui aplikasi ke dokter Prima, pakai apa dong? Saya pakai Ruang Praktek. Mana kita akan lihat aplikasinya. Saya tergabung, kalau saya menggunakan aplikasi ini, Ruang Praktek. Mana? Ini ya aplikasinya. Juga kelihatan dokter bahasa. Nah ini. Jadi saya punya aplikasi. Hampir semua dokter gigi sekarang punya aplikasi gitu ya. Jadi konsultasi bisa dilakukan lewat aplikasi. Kemudian ceritakan keluhannya apa, kondisinya sekarang sedang hamil berapa bulan. Nah dari situ nanti akan dokter gigi bisa memberikan saran. Kalau memang ternyata tidak bisa ditangani hanya dengan konsultasi, dokter gigi akan menjadwalkan untuk kedatangan. Nah, pada
pada saat menjadwalkan kedatangan itu mungkin akan diberikan perawatan yang memungkinkan dilakukan pada saat itu, atau disarankan untuk melakukan perawatan lain di kesempatan lainnya gitu. Jadi sebenarnya bisa. Jadi kalau ada ibu hamil yang sakit gigi di masa pandemi, karena ibu hamil adalah termasuk kelompok beresiko, tetap konsultasikan melalui media-media yang memungkinkan menurunkan penularan, contohnya media online dan aplikasi. Pada dok, Ruang praktek. ruang praktek sini, atau bisa ke dokter gigiku. Betul. Nah, Jadi gitu. Jadi gitu dulu. Nanti ketika udah disarankan datang, nah, barulah datang. baik. Jadi selama pandemi COVID ini sebetulnya sama, cuman perbedaannya adalah kita harus konsultasi secara online karena meminimalkan pertemuan antara dokter sama pasien. Saat sudah ditemukan jalan tengahnya, oh ya memang harus pergi ke dokter gigi, sakit gigi, harus di open bore misalnya, atau tembel, oh ya bisa tembel, pun juga boleh gitu. Tapi lihat lagi, kembali lagi ke klinik giginya itu apakah sudah bisa memenuhi protokol kesehatan yang disarankan oleh BPPDGI gitu. Pada saat itu bisa ya boleh kamu Anda bisa mau nembel, mau scaling kayak biasanya bisa. Itu tinggal kliniknya bisa apa enggak. Sebagai pasien nggak bisa terus memaksa, kok dokter giginya nggak buka sih? Nggak bisa, cari aja dokter gigi yang buka, insya Allah ada. Gitu. Memang di beberapa wilayah kita udah bisa, memang acak ya, gitu ya. Jadi nggak bisa terus kok dokter giginya nggak buka, kok puskesmasnya nggak buka, kok puskesmasnya cuma dikasih obat, nggak bisa seperti itu. Gitu. Kita, karena beda-beda. Upaya beda-beda. Upaya yang bisa kita lakukan tuh berbeda-beda. Baik, jadi sekilas mungkin seperti itu di sesi pertemuan kali ini, bahwa semoga informasi dari kita berguna untuk kemudian dari pasien itu tahu bahwa bukan kita tidak membuka pelayanan karena COVID ini, pandemi COVID, kita terbuka, tapi tidak semua klinik atau instansi kesehatan pemerintah itu bisa buka. Ya, dikarenakan banyak sekali, karena kepingin dokter giginya aman pertama. Terus kedua, yang paling utama adalah kepingin pasiennya juga aman. Jangan sampai pasiennya juga menjadi masalah, terus habis itu tingkat COVID meningkat. Ingat, COVID itu bukan konspirasi. Ya, banyak oke lah, konspirasi dimanapun oke lah. Tapi COVID-nya ini nyata, virusnya itu ada. Jadi tetap gunakan masker, jaga kesehatan supaya COVID di Indonesia itu cepat mereda, dokter gigi bisa seperti new normal lagi. Lalu kemudian pasien juga bisa berobat dengan baik, ya toh semua aman, tentram. Tapi kalau kita semua cuek, ya kan, kalian cuek, masyarakat cuek, ngikutin telur. Kenapa saya harus membahas telur lagi? Ya. Gak apa-apa lah. Oke lah, boleh lah, biarin aja deh. Terserah kalian. Setiap orang itu punya ini untuk berpendapat. Cuman buat teman-teman, seandainya pengen membaca, pengen tahu pendapat mana yang benar, pendapat mana yang tidak, itu memang harus tahu sumbernya, siapa yang berpendapat itu. Kalau yang berpendapat itu ternyata bukan orang yang ahli di bidangnya, ya mohon maaf, apakah tidak sebaiknya mengikuti orang yang memang ahli di bidangnya, kan gitu. Menurut saya sih, jadi sebagai pembaca, maka teman-teman tuh harus juga lebih bijak untuk menerima informasi. Jadi kalau kamu mengikuti telur, terserah. Untuk teman-teman yang kepingin menyuarakan pendapatnya juga sebaiknya harus bijak juga. Apakah kita sudah ahli di bidang itu? Apakah pengetahuan kita sudah cukup untuk bisa berpendapat seperti itu, gitu sih menurut saya. Jadi kita sama-sama harus bijak gitu ya. Yang membaca harus bijak, yang mau berpendapat juga bijak, yang mau mengikuti pendapat pun juga harus bijak. Oke, baik dok. Kesimpulannya adalah COVID itu ada, kita tetap jaga kesehatan, ke dokter gigi boleh, sakit itu bisa dicegah. Asal mengikuti protokol kesehatan. Ya. Jadi kalau ke dokter giginya minta sebelum datang sudah pakai masker, ya harus sudah pakai masker. Harus cuci tangan, ya harus mau cuci tangan. Terus dokter giginya mau wawancara panjang lebar, harus diikuti. Jangan. Gak usah pakai drama kolosal. Jangan, aduh ngapain sih dok? Gitu ya. Ya kan kita kan juga pengen. Kita aman, semua berhak untuk selamat dalam pandemi ini. Betul. Jadi kita harus bekerja sama, karena kalau nggak gitu nanti jadi seperti
apa film apa sih yang intinya pengen selamat masing-masing ya kan gitu. Betul. Jadi intinya kita semua berhak untuk selamat, dan untuk selamat itu kita harus bareng-bareng sebenarnya. Jadi ya kembali ke kebijaksanaan masing-masing gitu deh. Oke dok, baik dok. Boleh secara pada saat pandemi boleh ke dokter gigi, ada protokol kesehatan yang harus diikuti, ada step-step di setiap klinik mungkin beda, diikuti aja. Kemudian perbedaan tarif mungkin terjadi karena sumber daya yang kita Sebentar, persiapkan beda-beda. Perbedaan tarif itu sebelum pandemi pun itu perbedaan Sudah tarif ada, sudah ada. Oh ya, mumpung dokter bilang tentang perbedaan tarif, kenapa kok tarif itu berbeda-beda? Itu sama halnya seperti gini. Anda memilih mobil Agya, ada mobil Ferrari, ada mobil Alphard. Pertanyaannya, mau pilih yang mana? Tapi semuanya sama-sama kendaraan. Gitu. Jadi mau pergi ke dokter gigi manapun, perbedaan tarif itu hanya permasalahan fasilitas, kualitas, terus pelayanannya bagaimana. Tapi semua dokter Tapi ada gigi standarnya itu lah, punya di standar. standar operasional. Itu Standar punya yang pasti akan kalian nambal, dapatkan. pasti Betul. nambal. Bahan tambal standarnya apa? Ini gitu ya. Jadi untuk mengelola sebuah praktek kedokteran gigi itu nggak semuanya sama. Ada biaya langsung, ada biaya nggak langsung. Ada yang praktek dokter gigi ruang tunggunya Tidak, sofa, sebentar. ada yang Itu nggak kalau kita ada, bahas itu nggak bisa ada gitu ya. setengah hari. Jadi perbedaan tarif itu normal dan wajar. Seperti Anda beli Nescafe di Indomaret dan di Alfamart beda harga, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tergantung mau mampunya mau di mana. Gitu. Mau Nggak ngaduk apa-apa. kopi sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau memilih minum kopi di rumah. Yang penting juga gini dok, nggak yang penting gini, apa-apa. ini yang sering ditanyakan ya di dokter gigiku adalah, dok gimana kalau saya nggak mampu pergi ke dokter gigi puskesmas, lalu kemudian saya pergi ke Maksudnya? tukang gigi. Maksudnya nggak mampu ke dokter gigi puskesmas? Iya, ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini yang membuat saya menjadi aneh adalah dia Tukang pernah gigi itu lebih mahal. Pak. sebentar, dia itu pernah nggak pergi ke puskesmas? Berapa harga puskesmas? Itu pertama. Lalu kemudian seandainya dia memang tidak punya duit untuk pergi ke puskesmas, membayar cabut yang harganya berapa dok? 30.000. 30.000. Ini puskesmasnya dokter Prima ya. Tapi setiap puskesmas kembali lagi beda-beda harganya. Ada 30.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, beda-beda loh ya. Oke. Jadi anggap aja dia tidak mampu nih. Dia masih punya KIS, bener nggak sih dok? Atau BPJS. Yes. Kalau pakai itu bisa gratis. Pemerintah Oh. Indonesia itu sudah sangat bagus untuk penanganan kedokteran gigi. Jadi tidak ada alasan kalian pergi ke tukang gigi. Tukang gigi itu mahal guys. Tapi ada juga orang itu yang pergi ke tukang gigi bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahu. Lebih paham, lebih Nah, tepatnya seperti itu. Karena tidak tahu. Karena tukang gigi pun menyediakan layanan yang juga seolah-olah sebaik dokter Dokter gigi gitu ya. Jadi teman-teman harus Selektif. bijaksana kembali Bijaksana. lagi. Jadi kalau saya dok ditanyain ke tukang gigi itu bagaimana dok? Itu ibarat gini, sakit jantung, ya. Jantungnya minta sangkal putung. Oh, jangan dong. Patah tulang ke sangkal putung nggak apa-apa. Bukan ranah saya untuk menjelaskan hal itu. Bukan ranah kita. Oke, gitu ya. Jadi lebih tepatnya gini. Ekstrimnya tuh gini dok. Orang sakit jantung, ya kan, mau ditempel jantungnya karena dia bocor jantungnya. Lalu dia pergi ke tukang tambal ban, sama-sama pinter nempel, gitu deh. Itu signifikan. Kita komen hahaha gitu kan, ya kan? Karena ahli, Ada. tapi Ada beda, begitu. tapi beda jauh. Meskipun cara nambelnya sama, yang satunya ini di jantung, satunya di ban. Di kedokteran gigi juga sama seperti itu loh. Tukang gigi kan juga boleh dok membuat gigi palsu, boleh, tapi bukan di mulutnya pasien. Itu protapnya jauh banyak sekali. Jadi pada saat mencetak dan lain sebagainya itu ada ilmunya, ada pengukurannya, ada lain sebagainya. Memasang behel ada pengukurannya dan lain sebagainya. Banyak ilmunya. Lalu kemudian tukang gigi hanya melihat, oh semudah itu langsung tempel, akhirnya jadi kanker, kista dan lain sebagainya, lengket, dilemkan pakai Alteco, ya kan? Kita lihat di YouTube, yes, ada tutorial menggunakan bracket dengan menggunakan Alteco. Mengerikan sekali, Pasti nggak lepas. ya kan? Pasti nggak lepas, pasti nggak lepas. Kecuali giginya dilepas. Ya kan? Lalu kemudian ada pembuatan gigi palsu juga yang harusnya lepasan terus habis dicekatkan, namanya implan. Oh my god. Implan itu teman-teman semuanya harus perlu ketahui. Mungkin kita bahas tentang
pertemuan Lihat saya. pertemuan selanjutnya ya tentang implan, karena banyak yang keliru dok. Aduh. Implan itu banyak yang mengira bahwa implan itu adalah gigi palsu yang cekat, tidak bisa dilepas. Bener. Tapi kita lihat gigi palsu yang tidak bisa dilepas itu masih ada jembatan atau bridge kita kenal. Lalu kemudian mahkota cekat, ya kan? Implan itu tahapan yang jauh dan harganya wow banget The menurut next saya. level. Next level. Ya kan? Dan itu nggak semua dokter gigi Bahkan dokter gigi tidak semua bisa melakukan implan. berkompetensi untuk Ya. melakukan implan. Harus spesialis, dan spesialisnya ada spesialis perio, bedah mulut, dan adalah nanti ilmunya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk COVID ini itu sebetulnya pergi ke dokter gigi seperti biasa. Nanti protapnya itu bisa dilihat kembali lagi di link di bawah ini. Lalu kemudian cara menjaga supaya kita meminimalkan untuk pergi ke dokter gigi adalah pada saat memanfaatkan media seperti dokter gigiku atau media konsultasi lainnya seperti apa dok? Ruangpraktek dokter ID. Ruangpraktek.id. Oke. Ada Nanti di sini. harus Lalu kemudian selain itu menambah informasi supaya tidak langsung tiba-tiba pergi ke tukang gigi. Ingat guys, pergi ke tukang gigi itu udah mahal, resikonya besar, lalu kemudian pasti nggak aman. Ya, 1, 2, 3 hari, 1 bulan, mungkin 1 tahun itu tergantung dari kebersihan Anda, tapi pasti akan menjadi suatu masalah kalau Anda pergi dulu pergi. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam Basma Rosandi. Tetap jaga kesehatan gigi. Patuhi protokol kesehatan. Dadah. Stay safe everyone.